José Ramos Horta merupakan seorang tokoh penting yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Timor Leste. Kini resmi terpilih kembali dan menjabat sebagai presiden kelima di negara tersebut. Hari peresmian Ramos Horta sebagai presiden Timor Leste untuk periode 2022-2027 dilakukan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Timor Leste yang jatuh pada tanggal 20 Mei. Dalam pidato pelantikannya, ia melakukan komitmennya terhadap perlindungan, ketaatan, dan penegakan konstitusi Timor Leste sebagai dasar hukum yang nilai-nilainya mencerminkan identitas nasional yang telah disepakati oleh rakyat Timor Leste. Ia juga berharap pada tahun 2023 mendatang, Timor Leste mampu menjadi salah satu anggota negara ASEAN yang juga merupakan tujuan dari strategi nasional Timor Leste pada masa jabatannya sebagai presiden. Meski Ramos Horta merupakan calon presiden independen, ia mendapatkan dukungan penuh dari Xanana Gusmão yang merupakan presiden pertama Timor Leste sekaligus ketua Kongres Nasional Konstruksi Timor Timur. Dengan dukungan tersebut, Ramos Horta berhasil memenangkan pemilihan umum dengan perolehan suara 62,9% setelah melewati putaran kedua melawan presiden petahana Timor Leste, yaitu Francisco. Sebelum terpilih sebagai presiden kelima, Horta pernah berposisi sebagai Perdana Menteri Timor Leste pada tahun 2006-2007. Setelah itu, ia terpilih sebagai presiden kedua Timor Leste untuk periode masa jabatan 2007-2012 menggantikan Xanana Gusmão. Profil Ramos Horta presiden kelima Timor Leste. Dilansir dari Britannica, Ramos Horta merupakan kelahiran 26 Desember 1949 di Dili. Tahun ini, ia genap 73 tahun. Ibunya adalah seorang penduduk asli Timor Leste dan ayahnya adalah warga negara Portugis yang dideportasi ke Timor Leste karena berpartisipasi dalam melawan diktator, yaitu Antonio Salazar. Di balik latar belakang kehidupan Ramos Horta sebagai tokoh reformasi Timor Leste, terdapat berbagai perjalanan hidupnya yang mengalami banyak tantangan, kecaman, bahkan ancaman pembunuhan. Ia pun sempat dideportasi oleh Portugal pada tahun 1970 karena berpartisipasi dalam melakukan gerakan kemerdekaan, dan hal tersebut memicu kemarahan dari penguasa Portugal. Pada tahun 1972, Horta kembali ke Timor Leste untuk kembali memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Bersama Fretilin, ia berhasil mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste pada 28 November 1975. Namun, kebahagiaan tersebut tak berlangsung lama karena 9 hari kemudian Indonesia menginvasi Timor Leste dan Ramos Horta kembali diasingkan. Selama masa pengasingannya, Horta menetap di beberapa negara dan memanfaatkan hal tersebut guna menuntut ilmu di berbagai universitas. Mengutip dari sebuah sumber, di masa pengasingannya pula, Horta juga bergabung sebagai duta besar de facto Timor Leste untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan ia menjadi orang termuda yang berpidato di PBB. Ia berbicara dengan lantang mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada negaranya. Dengan semangat perjuangannya tersebut, ia berhasil mendapatkan penghargaan Nobel Prize untuk misi perdamaian pada tahun 1996. Karena itu, ia berhasil memberikan fasilitas penyelesaian konflik di Timor Leste. Di tahun-tahun berikutnya, Horta terus memperjuangkan dan mendesak pengampunan serta rekonsiliasi. Dan tibalah pada tanggal 20 Mei 2002, akhirnya PBB menyatakan kemerdekaan Timor Leste dan resmi terlepas dari Indonesia. Melalui segala upaya memerdekakan Timor Leste, maka tak heran jika Ramos Horta mendapatkan tempat istimewa di hati para masyarakat Timor Leste dan berhasil terpilih kembali menjadi seorang pemimpin di negara tersebut.